Sungai meluap, 4 kecamatan terendam banjir. Pencurian sepeda motor di Siang Bolong terekam CCTV. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Lovina Mulia, inilah Borgol selengkapnya. Akibat curah hujan yang tinggi mengakibatkan debit sungai Rupit di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan meluap. Naiknya debit air membuat 4 kecamatan terendam banjir. Selasa 2 Januari 2024, dampak bencana banjir luapan Sungai Rupit dan Sungai Rawas masih mengenangi 4 kecamatan di Kabupaten Muratara seperti Kecamatan Karangdapo, Kecamatan Rupit, Kecamatan Karangjaya, dan Kecamatan Rawas Ilir. Sehingga rumah warga yang berada di bantaran sungai terendam banjir. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga merendam sekolah dan jalan penghubung antar desa dan kecamatan. Meski rumah warga banjir, warga memilih tak mengungsi. Potensi bencana banjir terjadi dan bisa meningkat seiring meningkatnya intensitas curah hujan. Sekarang kan kondisi cuaca kita kan tidak menentu. Takutnya hujannya di hulu, nanti itu kan mengakibatkan sungai itu meluap lagi. Jadi masyarakat yang berada di daerah bantaran sungai ya harus hati-hati dan waspada. Pemerintah setempat saat ini terus melakukan pemantauan dan mendata warga yang terdampak banjir luapan sungai. Selain itu, warga dihimbau untuk hati-hati dan waspada karena kondisi cuaca saat ini tidak menentu. Dari Muratara, Sudirman, iNews melaporkan. Banjir juga terjadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Puluhan rumah di kawasan Tanjung Payang terendam air. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan puluhan juta rupiah. Inilah video amatir yang beredar di media sosial. Dalam video memperlihatkan genangan air beserta hujan melanda pemukiman. Nampak juga sejumlah orang melakukan evakuasi barang elektronik dari dalam sebuah rumah. Perekam juga menerangkan waktu dan lokasi kejadian. Menurut Ali Afandi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat, di malam pergantian tahun baru memang sudah ada peringatan dari BMKG terkait intensitas hujan yang tinggi sejak pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, namun lokasi banjir tidak bisa diprediksi. Tanjung Payang sendiri merupakan kawasan dengan bentuk geografis berbukit curam di mana air yang turun biasanya menumpuk di satu titik dan jika meluap bisa melahap apa saja yang dilewatinya. Pukul 20.30 sudah diperingatkan oleh BMKG mengenai curah hujan ini. Akibat dari tingginya curah hujan, beberapa sungai kecil di desa Tanjung Payang sekitarnya, termasuk Tanjung Debat, mengalami debit air yang tinggi sehingga meluap di pemukiman warga. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Balaputra, iNews melaporkan. Jembatan di ruas jalan utama kabupaten yang menghubungkan sejumlah desa dan satu kecamatan di kawasan Tanjung Payang, Lahat Selatan, ambruk. Jembatan ambruk ini diduga akibat derasnya arus air yang mengalir di bawahnya setelah kota Lahat diguyur hujan lebat. Jembatan di ruas jalan utama menuju sejumlah desa di kawasan Tanjung Payang, Lahat Selatan ambruk. Hal ini diakibatkan derasnya debit air yang mengalir di bawah jembatan usai kota Lahat dilanda hujan lebat. Kejadian ini menyebabkan arus lalu lintas dialihkan ke jalur alternatif melewati pemukiman warga. Menurut warga setempat, saat ambruknya jembatan juga disertai hujan lebat dan air sungai meluap. Diduga kuat menjadi penyebab rusaknya jembatan tersebut. Tanjung Payang. Tanjung Payang. Kapan kejadian ini, Bang? Kira-kira? Mungkin lebih kurang jam 11. Memang itu kondisinya hujan? Iya, hujan deras. Hujan deras, Pak. Berarti habis tahun baru itu, Pak? Iya. Cuaca ekstrim berupa tingginya intensitas hujan biasanya melanda sejak Desember hingga pertengahan tahun. Letak geografis berbukit serta kondisi tanah yang lembut saat terkena air terus-menerus menjadikan Lahat sebagai daerah rawan banjir dan longsor. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Balaputra, iNews melaporkan.
Pencurian sepeda motor di siang bolong terekam CCTV. Informasinya sesaat lagi. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Panggung Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul berada di aman di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. Ajak iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan. Itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya. Legal berkedok rumah Kasus mega korupsi BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Mbak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman.
mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikiang. Kan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. Ajak masyarakat. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. 3 pelaku curanmor di Palembang terekam kamera pengawas menjebol kunci kontak saat beraksi. 2 kali mencoba, ketiga pelaku berhasil membawa kabur motor korban yang terparkir di depan toko. Dari rekaman pengawas terlihat pelaku bonceng 3 mengendarai sepeda motor metik mendekati sasaran sepeda motor yang terparkir. Salah satu pelaku berkaos kuning langsung beraksi setelah memantau lokasi sekitar, sedangkan 2 rekannya menunggu di atas sepeda motor. Ketiga pelaku terbilang nekat, pasalnya beraksi di siang bolong, di mana lokasi sekitar cukup ramai. Aksi pelaku pertama tidak berhasil, rekan pelaku berjaket hitam mencoba yang diduga menggunakan kunci letter T. Alhasil kontak motor korban jebol dan sepeda motor korban berhasil dibawa kabur. Kejadian pencurian motor ini terjadi di parkiran sebuah ruko Jalan Sematang Borang, Sako Baru, Kecamatan Sako, Palembang. Dari keterangan korban, saat kejadian tokonya baru saja akan tutup. Karyawan pulang cepat karena akan malam tahun baru. Korban yang berada dalam toko baru mengetahui setelah suaminya pulang menanyakan sepeda motor yang tidak ada di parkiran. Posisinya lagi di rumah, di dalam toko. Posisinya saya lagi istirahat. Kita jam berapa tuh? Sekitar jam 15.15. Keadaan toko? Keadaan toko emang sengaja dimasuki semua lemari karena nggak buka. Cuma Untuk tahun baru ya? iya, persiapan tahun baru tadi kan. Pelaku orang berapa nih? Pelaku orang 3. Dari keterangan korban, sepeda motornya memang tidak menggunakan kunci pengaman tambahan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian 9 juta rupiah. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Dikira pelaku hendak bunuh diri saat korban duduk termenung di atas pagar jembatan Ampera. Datang 2 pelaku dengan modus hendak menolong korban dan mengambil handphone milik korban. Angga Kurniawan, 19 tahun, warga Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, mendatangi sentral pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang guna melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban pencurian di atas jembatan Ampera. Kejadian bermula saat korban sedang duduk di atas pagar jembatan Ampera dengan sendirinya untuk menenangkan permasalahan yang dialaminya. Tiba-tiba datang 2 pelaku dengan mengenakan baju hitam untuk menolong dirinya yang disangkakan pelaku korban hendak bunuh diri. Saat membantu korban turun dari pagar, salah satu pelaku menarik handphone yang ada di dalam saku celana korban dan sementara pelaku satu memegang tangan korban dengan dalih menolong. Mengetahui handphonenya dicuri, korban pun langsung mendatangi Mapores Tabes Palembang. Yang 2 tadi yang pakai baju hitam kan, yang 2 anak pang tadi kan pakai baju hitam. Nah dia
Ica-ica tuh nak bantu aku nolongin. Nah tangan aku kan digeret, ditarik lah. HP aku yang di kantong sebelah kiri itu diambil, digerogohnya. Aku terasa tapi nak aku halangin tuh nggak bisa kan, tangan aku ditarik, lihat kan dia sini kan atas. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang untuk pelaku masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ramai di media sosial aksi begal sepeda motor dengan ancaman senjata api. Korban yang ketakutan dikejar para pelaku terpaksa meninggalkan sepeda motornya sambil berlari meminta tolong warga. Rekaman CCTV yang ramai di media sosial ini memperlihatkan aksi pelaku begal sepeda motor mengejar korbannya sambil menodongkan senjata api. Korban yang ketakutan dengan ancaman kedua pelaku itu terpaksa meninggalkan sepeda motornya dan berlari minta tolong. Terlihat pula salah seorang warga berusaha mengejar para pelaku, namun gagal. Peristiwa ini terjadi di Jalan Putri Kembang Dadar, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada Jumat siang. Usai kejadian mendapati video viral tersebut, petugas kepolisian dari Satreskrim Polrestabes dan Polsektor Ilir Barat 1 Palembang langsung mendatangi TKP korban dan memeriksa saksi-saksi. Diketahui korban bernama Ekin Tiovanka, remaja 16 tahun. Korban menceritakan peristiwa itu dialaminya saat pulang mengantar adik. Kemudian kedua pelaku yang berboncengan memepet sepeda motor korban dan memaksanya berhenti dengan mengancam akan melukai korban menggunakan senpi. Di TKP, tapi aku udah merasa itu mungkin dalam untuk jago. Dua. Tidak, senjata api. Senjata api. Jelasnya. Jadi padangnya. Iya. Macam mana cara dia ngembek tadi? Dipepetnya? Dipepetnya. Turun, cuma nodong aku itu. Bani. Ini motor jembek dia. Peristiwa yang diakui korban masih membuatnya takut ini sudah dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Orang tua laporkan anak gadisnya hilang dari rumah. Informasinya setelah pariwara berikut. Kami sayang kakak. Udah marah-marah lagi. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palembang jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang akan bahwa secara normal betul-betul duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban emas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Pasar dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. Ajak masyarakat. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Seorang siswi sekolah menengah atas di Palembang, Sumatera Selatan hilang dari rumah. Orang tua korban yang mendatangi Mapolrestabes Palembang hanya bisa menangis usai membuat laporan ke polisi. Pasangan suami istri Elisa dan Andi tak kuasa menahan tangis sembari memegang foto putrinya Alia Raditya Putri. Keduanya memanggil nama sang anak untuk memintanya pulang.
Dengan wajah gundah gulana, Elisa dan Andi mendatangi Polrestabes Palembang untuk membuat laporan kehilangan putri berusia 19 tahun yang hilang pada tanggal 1 Januari 2024 kemarin. Korban menghilang dari rumah tanpa izin keluarga. Saat itu dia pergi mengenakan pakaian kaos olahraga, celana putih pendek, dan sandal kulit pada siang hari. Alia Raditya Putri merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, merupakan siswi sekolah IGS di Kota Palembang yang memiliki ciri-ciri kulit putih, hidung mancung, rambut lurus di bawah bahu, dan tahi lalat di hidung. Kedua orang tuanya berharap Putri segera pulang ke rumah bersama orang tuanya di Jalan Paras Jaya, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Pergi kemarin dari jam berapa, Bu? Jam 2. Jam 2 siang. Jam 2 terus menggunakan pakaian apa? Kaos merah, kaos basket merah, SMP 1. Ada tulisan Ara di belakang di pundaknya. Di pundaknya, Bu? Iya. Ara itu singkatan nama dia. Sebenarnya izinnya kemana, Bu? Nggak izin. Atau keluar ya? Orang tua korban berharap agar kesayangannya itu segera pulang ke rumah dengan keadaan sehat walafiat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Akibat cekcok dengan tetangga, bapak mertua dan seorang menantu harus bersimbah darah. Sang mertua bahkan kehilangan 2 jari tangannya akibat disabet sebilah parang oleh terduga pelaku yang tak lain tetangga korban. Menjelang malam pergantian tahun, terjadi peristiwa berdarah yang menghebohkan warga Kelurahan Air Lintang, Muara Enim sekitar pukul 10 malam. Telah terjadi keributan antar tetangga. Kejadian bermula pelaku bernama Dian menantang tetangganya Yanto untuk berkelahi. Namun saat dihampiri Yanto, pelaku Dian langsung menyerang menggunakan sajam jenis parang. Melihat Yanto dianiaya, Erwin menantu korban berusaha melerai. Namun pelaku juga menyerang Erwin, sehingga mertua dan menantu mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara pelaku yang saat kejadian dalam kondisi mabuk, kabur melarikan diri. Menurut informasi, jika pelaku kesal kepada korban Yanto karena ikut campur permasalahan istri pelaku dan istri korban. Rombongan ini lagi maase kan, itu apa namanya bakar-bakar di sini. Biarkanlah jiku, jelakiku dia tuh lagi mabok jiku. Nah, dalam mau dia nih ngambil pisau, ngebuk ngapai bapang aku dengan laki aku nyagal bahasa dia nih. Dia tuh yang mana-mana setiap hari nyinggung-nyinggung, upat-upat. Kejadian jam 9 nah. Jauh Pak dari bawah kayu itu sampai ke jalur dulu. Barang untuk lepas. Ngejar ya? Depan rumah dia. Tidak ngejar. Sampai ke belakang? Nah, yang ngejar tuh ngejar Erwin, dia ngejar. Oh. Nah, bukan aku yang ngejar. Duluan kamu? Aku yang duluan. Sudah ngapa kamu ngejar Erwin, Bro? Polisi saat ini sudah mengamankan istri pelaku untuk dimintai keterangan, namun polisi belum berani memberikan keterangan resmi terkait peristiwa berdarah tersebut. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Kembalilah ke sisi Tuhanmu dan pahala Tuhanmu juga kepada apa yang disediakan olehnya untuk hamba-hambanya di dalam surganya. Maka jadilah kamu jiwa yang ridho terhadap diri sendiri dan diridhoi.
Artinya nanti dia akan mendapatkan perkataan yang seperti ini ketika akan dimasukkan ke dalam surga. Allah alim bishawab. Inilah tafsir dalam surat Al-Fajr ayat ke-14 sampai ayat ke-30. Mudah-mudahan kita ini bisa mengambil hikmahnya. Salah satunya di situ dijelaskan bahwasanya Allah itu sebenarnya menyinggung kita sebagai orang muslim. Cuma kadang-kadang kita nggak merasa kesinggung sama Allah Ta'ala. Itu masalahnya. Kenapa seperti itu? Karena Allah ini punya sifat Al-Latif. Al-Latif itu namanya Al-Latif, sifatnya juga Latif, yang maha lembut. Artinya Al-Latif itu namanya Al-Latif, perlakuan juga Latif, perlakuan Allah Ta'ala lembut. Apa maksudnya? Kadang-kadang Allah negur, saking teguran itu sangat lembut sekali, kita nggak merasa. Saking lembutnya teguran itu nggak merasa kita. Nah ini salah satunya dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Padahal kita baca tafsirnya, misalkan baca artinya, nggak kesinggung kita. Padahal Allah tuh nyinggung. Ini nih sifat orang kafir, kata Allah Ta'ala. Kalau ada harta ngomong saya mulia, sifat orang kafir itu. Kalau dia nggak punya harta berarti dia dihinakan oleh Allah Ta'ala, dibantah sama Allah. Kalau enggak, bukan kayak gitu. Sifat orang kafir juga tidak memuliakan anak yatim, nggak mau bantu anak yatim, nggak mau ngasih bantuan kepada orang fakir miskin. Muslim tapi suka makan harta yang haram, salah satunya makan harta warisan. Ini sifat orang kafir. Sebabnya apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma, karena kalian itu cinta harta berlebih-lebihan. Nah itulah salah satu sifat Allah Ta'ala, yaitu Al-Latif. Saking lembutnya Allah itu, kalau negur kadang-kadang, kalau memperingatkan kita kadang-kadang kita nggak kerasa. Diingatkan sama Allah Ta'ala, ngapalah ini jarang bersedekah, tahu-tahu hartanya hilang. Nah tahu-tahu hilang duitnya, mungkin ditegur sama Allah Ta'ala karena sudah jarang sedekah. Diingatkan sama Allah Ta'ala, ngapa nggak nyenyak tidurnya, ngapa tengah malam bangun. Nah ada nyamuk misalkan, banyak nyamuk tepak sama dia, mungkin itu peringatan dari Allah. Ngapa nggak sholat tahajud lagi? Cuma Allah negur itu dengan cara yang lembut, namanya Latif. Kita aja yang nggak ngerasa itu ya. Allah alim bishawab. Nah bapak-bapak sekalian, tadi dijelaskan di ayat yang ke-15, di ayat ke-16 bahwasanya masalah harta itu jangan sampai kita beranggapan makin banyak harta berarti makin mulia kita. Kan? Makin sedikit harta berarti semakin hina kita, bukan. Kalau yang jadi acuan, yang makin banyak harta makin mulia dia, Fir'aun itu harusnya dia merasa mulia. Aku banyak harta itu enggak. Korun itu harusnya berarti saya ini mulia di hadapan Allah karena saya banyak harta, enggak. Bahkan mereka itu masuk dalam neraka, hina di sisi Allah Ta'ala. Nah kita ini masalah harta ini harus bijak dalam memandanginya, harus bijak. Kalau dikasih oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, itu rizki yang harus kita syukuri. Tapi kalau kita disempitkan oleh Allah Ta'ala rizki kita, harus sabar kita itu. Karena memang semuanya ujian, semuanya. Hartanya banyak, duitnya banyak, itu ujian. Kesehatannya ada, itu ujian. Disyukuri enggak sama dia? Hartanya berkurang saat itu ujian dari Allah Ta'ala. Bersabar apa enggak dia tuh? Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabalukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan, dengan kebaikan, itu merupakan cobaan bagi kalian. Nah, dapat situasi yang tidak menyenangkan, itu cobaan. Dapat situasi zona nyaman aku Pak Ustaz, misalkan alhamdulillah duit cukup, badan sehat, itu ujian. Jangan terlena kita. Maksudnya apa? Bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. oleh Allah Ta'ala. Nah bapak-bapak sekalian, apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, itu adalah kebaikan untuk kita. Kebaikan. Kita dikasih duit yang banyak, itu kebaikan untuk kita.
atau kita dikasih uang atau harta yang terbatas, itu adalah kebaikan juga untuk kita. Karena ada sebagian hamba Allah itu dibuat kaya oleh Allah Ta'ala, dia nggak mampu, dia nggak lulus ujian. Ada model kayak gitu. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, inna min ibadi man law agnaituhu la afsadahul ghina. Ada tuh hambaku itu, hambaku kalau aku buat dia jadi kaya, maka kekayaan itu akan merusak dia. Mulai jarang sholat lah, mulai datang ke majelis ilmu lah, makin sibuk dia. Mulai jarang bantu orang lah, misalkan, makin sibuk dia, makin cinta dengan harta. Nah kita ini bapak-bapak sekalian, kalau ada harta alhamdulillah bersyukur, kalau tidak ada, kalau disempitkan oleh Allah Ta'ala, maka kita harus bersabar. Kalau begitu juga kita ini, kalau ada orang bapak-bapak sekalian ya, kita tuh sebenarnya diajarkan oleh Rasul SAW. Kita ngelihat tuh, ada orang yang kondisinya itu kurang beruntung. Umpamanya misalkan kita ketemu di jalan, ada orang mohon maaf, misalkan tangannya terpotong, misal kakinya terpotong, minta-minta sama kita. Nah kita kalau ngelihat orang ada musibah, entah musibah dalam fisik dia, entah musibah ujian hidup dia, dapat ujian dianya, entah musibahnya segala hal, kita ini dianjurkan untuk berdoa sebenarnya. Apa doanya? Doanya fungsinya biar kita tidak mendapatkan ujian seperti itu. Kasihan aku Pak Ustadz ngelihat dia itu, ternyata fisiknya seperti itu, Allah jadikan seperti itu. Baca doa, jangan cuma kasihan, baca doa kita tuh. Fungsinya apa? Biar kita nggak diuji seperti itu. Kasihan aku Pak Ustadz, dia Pak Ustadz ngapa hartanya habis, kebakaran dia rumahnya. Baca doa, jangan cuma kasihan, kita baca doa kita. Karena memang ada hadisnya. Nah, ada hadisnya seperti ini. Man ra'a sahiba bala'in faqal alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqta tabdila. Kata Rasul SAW, kalau baca doa ini, illa ufiya min dzalikal bala kainan makana ma'asha. Siapa yang ngelihat ada orang dapat musibah, pernah nih kita ngelihat dapat musibah orang itu, entah itu tuduhan saya menerima 27 miliar. Teriak menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya, dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi BTS dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Menyoroti kecurangan. BTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus, setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Siapa yang ngelihat ada orang dapat musibah, pernah nih kita ngelihat dapat musibah orang itu, entah itu pecah ban motornya. Nah, hati-hati bisa jadi kejadian sama kita itu. Entah itu rumahnya kebakaran, entah itu badannya sakit, itu ya. Entah itu perilaku yang menyimpang, itu musibah sebenarnya. Baca doa, kata Nabi. Kalau lihat orang dapat musibah kayak gitu, baca doa. Doanya alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqta tabdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari ujian yang telah menimpamu. Itu kata Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah memberikanku banyak karunia, kelebihan, dibandingkan banyak
makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Kalau baca doa ini, bala itu akan dijauhkan dari kita. Bala itu. Nah, musibah apapun selama dia masih hidup. Nah ya Allah, kasihannya ya Allah, fisiknya kayak gitu ya Allah. Baca doa ini, alhamdulillahilladzi afani. Nanti kalau itu ya bisa dicek nanti ya di Google nanti. Apalah doanya ketika ngelihat orang itu dapat musibah, biar kita tidak mendapatkan musibah seperti itu. Alhamdulillahilladzi afani mimabtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Baca doa itu, jangan baca, rugi kita. Kalau nggak hafal doa itu rugi kita. Karena keutamaannya luar biasa, kata Nabi tadi. Dijauhkan dari bala seperti itu, musibah apapun selama dia hidup. Nah, insyaallah itu. Cuma doanya itu dibaca itu dari hati yang tulus. Hafalkan doanya, artinya hafalkan. Ngapalah seperti itu. Karena doa yang berpengaruh kalau dibaca itu dengan tulus, dengan paham. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, Allah itu tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya itu lalai, nggak fokus. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagus ini Pak doa, bagus ini Pak Ustadz, doa ini Pak Ustadz diajarkan aku nih. Rabbana atina fid dunya hasanah. Panjang doanya, bagus katanya. Apa artinya? Nggak tahu. Nah, mana nak dikabulkan? Mau kayak gitu. Kata Nabi tadi, kalau dia nggak fokus, hatinya lalai sambil misalkan main internet sambil berdoa misalkan. Nah, gimana mau dikabulkan itu? Hatinya nggak fokus, salah. Mending pakai bahasa Indonesia tapi kita paham artinya. Dibandingkan pakai bahasa Arab tapi nggak paham artinya, rugi, gitu ya. Nah, termasuk doa ini tadi kita baca ketika kita melihat ada orang yang dapat musibah. Nah, kita masalah dunia, masalah harta harus bijak. Boleh kita itu nyari harta, boleh. La ba'sa bil ghina liman ittaqa, kata Rasul alaihi wasallam. Enggak masalah orang itu jadi kaya, asal kekayaan itu digunakan untuk ketakwaan. Itu pesan Nabi. Tapi kalau kaya enggak digunakan untuk beramal soleh, musibah namanya itu. Musibah. Kenapa? Hisabnya panjang, hisabnya itu. Nah, kita kalau nyari dunia, boleh nyari dunia. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhiratmu. Tapi jangan lupa bagianmu yang ada di dunia, kehidupan dunia jangan lupa juga. Itu pesan Allah Ta'ala. Boleh kita nyari dunia, boleh. Cuma yang jelas yang paling utama itu akhirat. Jangan kebalik. Carilah dunia tapi jangan lupa akhirat. Jangan lupa sholat, kebalik gitu ya. Dan Nabi pernah berdoa untuk sahabat biar hartanya banyak. Boleh kita berdoa itu kalau pengen, ya Allah pengen banyak hartaku ya Allah, boleh. Boleh. Nabi pernah berdoa untuk Anas bin Malik. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah harta dia ini ya Allah. Anas bin Malik ini banyakkanlah hartanya ya Allah. Banyakkanlah anaknya ya Allah. Berkahilah pemberian yang telah Engkau berikan kepada dia. Pernah Nabi doa kayak gitu? Boleh. Kalau ini cinta dunia nian. Kapan berdoa minta harta banyak? Enggak. Nabi pernah melakukan itu. Cuma bukan untuk Nabi, untuk sahabat. Boleh jadi kesimpulannya. Minta supaya hartanya banyak. Tapi ingat sekali lagi pesan Rasul alaihi wasallam, harta itu digunakan untuk ketakwaan. Karena harta itu penting jika digunakan untuk kebaikan. Ada 4 urutan manusia yang terbaik sebenarnya, kata Rasul alaihi wasallam. Ada 4 itu. Kata Rasul alaihi wasallam dijelaskan di hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, dan hadis ini dinilai sahih oleh ulama. Innamad dunya li arba'ati nafar.
Abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu rahimahu wa yu'allimu lillahi fima haqqan fahada bi afdalil manazil. Ada 4 kondisi kata Rasul alaihi wasallam kedudukan manusia yang paling tinggi ketika di dunia. Yang pertama, kalau dia dikasih harta, dikasih ilmu. Nah, dikasih harta, dikasih ilmu, dia gunakan ilmunya untuk kebaikan, untuk mengajari misalkan. Dia gunakan hartanya untuk ketakwaan, untuk membantu. Fahadza bi afdalil manazil, ini kedudukan yang paling tinggi. Paling baik orang mau kayak gini. Paling mulia orang kayak gini ini kata Nabi alaihi wasallam, punya harta, punya ilmu. Enggak harus jadi ustadz, enggak harus jadi kiai. Dia punya ilmu misalkan bisa ngajar ngaji, ajari ngaji udah. Nah, itu ya, ilmu semampu dia. Ini tingkat pertama. Tingkat kedua, dia tidak diberikan harta yang banyak. Lam yarzuk humalan, tidak diberikan harta. Fahuwa shadiqun niyat, yaqul lau anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Nah, ada mode orang yang kedua nih. Mode orang kedua. Ada seorang hamba punya ilmu, dia ada ilmu, mengenal manhaj yang jelas, tahu dia ada ilmu. Cuma masalahnya dia tidak punya harta. Tapi karena niat dia ini jujur, dia ngomong kayak gini, kalau aku punya harta, aku pengen beramal seperti amalan orang itu. Nah, orang itu bangun pondok pesantren, orang itu bangun masjid, orang itu bangun panti asuhan, pengen aku kayak dia. Kalau niatnya ada kayak gitu, walaupun dia nggak punya harta, dapat pahala yang sama. Bayangkanlah, Islam ini masya Allah ini dikasih kemudahan, kita pengen banyak pahala, cuma harus niatnya lulus. Jangan nggak tulus. Kata Nabi, kalau niatnya tulus benar, ya Allah aku ini pengen ya Allah kalau dapat duit ini bangun masjid. Nah, pengen aku kayak tetangga aku itu, bangun masjid, dia banyak duit. Sampai meninggal dunia dia nggak bangun masjid. Tapi niatnya tulus, dapat pahala sama dengan yang bangun masjid. Itulah masya Allah itu. Berarti kita modal niat aja itu. Nah, modal niat aja, cuma harus tulus kata Nabi itu. Ada yang ketiga, tingkat ketiga. Seorang hamba Allah kasih rizki dia berupa harta yang banyak, tapi tidak dikasih rizki berupa ilmu. Nah, mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, lemon ya. Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. fahuwa yahbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu fihi haqqan wa la yu'alimu fihi haqqan fahada bi akhbasil manazil. Nah, ada lagi orang lain kata Rasulullah SAW, dikasih harta sama Allah Ta'ala, tapi tidak dikasih ilmu. Nah, inilah pentingnya ilmu ini Bapak sekalian. Kita datang ke pengajian, ada harta tapi nggak ada ilmu. Gunakan harta sembarangan katanya. Nah, yang tidak semestinya digunakan harta bukan untuk bertakwa pada Allah Ta'ala, bukan untuk kebaikan, bukan untuk nyambung tali silaturahim. Nah, ini kedudukan orang yang paling buruk kata Nabi SAW. Gunakan harta sekendaknya. Kendak aku katanya, nah, duit aku misalkan.
bukan mengatur harta itu sebagaimana yang Allah perintahkan, bukan. Umpamanya harta banyak, karena ilmu nggak ada, nggak bayar zakat mal. Nah, hati-hati itu nggak bayar zakat mal. Zakat mal itu rukun Islam, bukan wajib lagi, itu rukun. Rukun Islam itu kan salah satu bayar zakat kan. Yang dimaksud itu bayar zakat mal. Jangan sampai nggak bayar zakat mal. Zakat mal itu kalau kita punya, ada kadang-kadang orang itu nyimpan emas, ada kadang-kadang nyimpan harta, nyimpan duit. Nah, kita perhatikan ya. Kalau seandainya dia punya emas seberat 85 gram emas, itu sudah wajib zakat mal itu. Atau nggak punya, Pak Ustadz, saya nggak suka beli emas, tapi ngumpulin duit di brankas misalkan, di bank. Berapa duitnya itu? Kalau duitnya itu senilai 85 gram emas, wajib zakat itu. Wajib zakat itu. Kapan tidak zakat bakal ditanya sama Allah Ta'ala itu. Bakal tanya itu. Disidang sama Allah Ta'ala. Jika Allah tidak mengampuni dia itu. Berapa jadi duitnya Pak? 85 gram emas itu ya? Segram itu berapa? 1 juta ada tak? Kadang lebih Pak ya? Berapa lah? Nah gitu ya. Ngitung lah kita biar kita ini. Kalau ada duitnya tuh, nah berarti wajib zakat aku nih. Berapa lah? Kalau tanah, tidak tanah. Tanah 5 hektar ya tidak dizakati. Yang dizakati harta itu kapan kita ada uang, entah itu emas atau perak ya, atau duit yang senilai emas. Berapa lah Pak? 85 juta. Kalau 1 juta ya. Kalau 1 gram emas itu 1 juta, lebih sebenarnya. Lebih ya. Masalah jazakallahu khairan. Kalau 1 gram emas itu, anggap aja sekarang ini 1 juta. Anggap aja. Kali 85. Padahal lebih sebenarnya, belum ngecek tapi di Google. Itu 85 juta duitnya itu. Bayar emasnya, bayar zakat itu, tidak boleh tidak bayar zakat, haram hukumnya itu. Nah itu ya, haram hukumnya itu. Terus gimana ngitungnya Pak Ustadz? Ngitungnya itu dilihat, bertahan nggak dia itu sampai setahun. Nah bertahan nggak sampai setahun. Kalau hartanya itu nggak berkurang dari 85 gram emas, sudah ditunggu selama setahun, wajib zakat. Ngitungnya itu, mohon maaf bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, jangan pakai kalender Masehi, jangan. Pakai kalender Hijriah. Salah kita ngitung zakat mal itu pakai kalender Masehi, salah. Pakai kalender Hijriah harusnya bayar zakat itu. Karena beda kalender Hijriah dengan kalender Masehi, beda. Kalau kalender Masehi itu kurang lebih hari selama 1 tahun itu 365, benar Pak? 365 ya? Nah. Kalau Hijriah lebih singkat dari itu, 355 atau 356, 10 hari. Kita ngitung pakai kalender Masehi, nunda bayar zakat selama 10 hari. Hati-hati itu. Jangan mau dikait salah itu. Pakailah kalender Hijriah, umpamanya 1 Ramadan 1445 Hijriah misalkan ya. 1 Ramadan 1445 Hijriah, hartanya mencapai 85 gram emas. Tunggulah sampai 1 Ramadan tahun depan 1446 Hijriah. Itu. Kapan berkurang di tengah-tengah? Nah, berkurang di bulan Syawal Pak Ustadz. Berkurang hartaku karena keperluan lebaran. Bukan jadi 85 gram emas hartaku senilai itu. Senilai 80 gram emas duitku misalkan. Berarti nggak wajib zakat. Jangan dihitung dulu. Habis itu, nah tahu-tahu di bulan Muharram, bulan tahun berikutnya ya, tahun baru, nyampe lagi 85 gram emas. Nah wajib dihitung lagi sampai tahun depan berikutnya. Allah alim bisawab. Jangan sampai nggak bayar zakat mal. Nah yang ketiga, yang keempat ini sekarang kondisi manusia. Wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fahuwa bi niyyatihi fawizruha sawa. Nah ada mode kayak gini yang keempat. Yang paling buruk ini yang keempat ini. Ada seseorang hamba, Allah tidak ngasih dia duit,
nggak ngasih dia harta, tidak ngasih ilmu. Ini paling buruk ini. Harta nggak ada, ilmu nggak ada. Tapi dia ini punya niat kayak gini. Kalau aku punya duit, aku pengen maksiat kayak itu, temanku itu, nah, kayak tetanggaku. Enak dia. Setiap hari pacak maksiat, bisa maksiat, main judi slot lah misalkan. Kalau aku punya duit, aku pengen main slot misalkan. Itu kan judi itu. Nah. Dia nggak punya duit dia. Kata Rasul SAW, dia karena dengan sebab niat kayak gini dapat dosanya sama. Hati-hati itu dalam Islam itu, ya Allah, manalah duit ini, pengen aku main slot itu. Nah, baru niat itu, baru niat. Dia sudah mendapatkan dosa yang sama dia. Walaupun dia belum sempat main slot karena nggak punya duit, tapi niat dia menggebu-gebu, kalau punya duit saya mau main slot misalkan, bakal mendapatkan dosa seperti orang yang main judi slot itu. Allah a'lam bishawab. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews.